Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Salah satu informasi utama kita kali ini terkait ambruknya bagian atap salah satu kafe di kawasan pesisir Pantai Senggol, Kota Parepare. Informasinya sesaat lagi bersama saya Adrianti Sulaiman dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita pertama, pemirsa. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan melakukan kunjungan ke Panti Jompo yang merupakan binaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain menyerahkan sejumlah bantuan, rombongan yang didampingi Haja Erna Rashid Taufan ini juga hadir untuk melihat kondisi dari Pantai Jompo tersebut secara langsung. Ketua PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Listiati Fahrudin Nurdin didampingi Ketua PKK Parepare, Ibu Haja Erna Rashid Taufan menyerahkan sejumlah bantuan ke Panti Jompo yang merupakan binaan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya kali ini, istri dari Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah, selain menyerahkan bantuan, juga melakukan pengecekan terhadap fasilitas yang ada di Panti Jompo Mapakasunggu Parepare. Pengecekan dilakukan mulai dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, serta makanan yang diperuntukkan bagi para lansia yang ada di Panti Jompo ini. Dalam kesempatan tersebut, rombongan dari PKK Provinsi serta dari Kota Parepare mengisi kegiatan untuk bercengkrama dengan para lansia serta melihat aktivitas keseharian mereka. Ketua PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Listiati Fahrudin Nurdin, dalam pidatonya mengatakan, kunjungan kali ini khusus untuk melihat kondisi dari Panti Jompo. Meski fasilitas dan kondisi yang jauh dari kata bagus, maka dirinya berharap agar para lansia yang ada di Panti Jompo ini bisa terus diperhatikan. Jadi kami hari ini khusus memang datang untuk melihat bagaimana keadaan kondisi di tempat ini. Karena saya tahu orang tuaku, bapak ibu lansia yang ada di sini itu harus betul-betul kita perhatikan, ya. Apalagi ada sekitar 70 orang. Saya lihat tadi keliling, mulai kamar, mulai tempat dapurnya, ya. Lihat toiletnya memang sangat memprihatinkan, ya. Jadi betul-betul saya tanya, uang makannya juga sangat memprihatinkan. Masak 21.000 untuk 3 kali makan, kasihan, ya. Iya. Itu di Makassar hanya untuk 1 kali makan. Jadi memang tantangan untuk Ibu Kadis, ya, bagaimana supaya kamar-kamarnya bisa diperbaiki, bisa dikasihlah orang tua kita tempat yang layak, ya, tempat pelatihan yang bagus, kasih AC lah, ya. Mungkin mereka harus nyaman, ya. Kasihan juga pekerja sosialnya di sini, tantangannya besar sekali, ya. Mau digosok toiletnya sudah terlanjur hitam, ya. Mungkin dia dikasih konteks 10 botol juga tidak akan putih kembali. Jadi saya tahu bagaimana pekerja sosial punya pekerjaan di sini sangat berat, tapi ayolah, ini bangunan provinsi punya. Jadi harus menggambarkan bagaimana provinsi punya pelayanan kepada orang tua kita harus bagus. Tadi saya lihat betul-betul tidak bagus, ya. Nilainya dari 1 sampai 10, nilainya tadi 4. Minta maaf, ya. Jadi saya kesini memang Bapak sudah menyampaikan, lihat foto semua, karena itu aset dari provinsi yang harus kita perhatikan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 81% dari target PAD telah dicapai, yakni sebesar 116 miliar untuk triwulan ketiga tahun 2020. Pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, terus berupaya mengoptimalkan semua sektor-sektor pajak dan retribusi yang ada guna mencapai target yang telah ditetapkan.
Pendapatan asli daerah atau PAD di triwulan ketiga tahun 2020 mengalami peningkatan dari triwulan kedua atau sebelumnya. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang ditemui baru-baru ini di ruangannya menguraikan PAD triwulan ketiga sampai pada tanggal 8 Oktober kemarin sudah mencapai angka 81% dari target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 142 miliar rupiah. Dengan kata lain, sudah terrealisasi sebesar 116 miliar. Guna mencapai target yang telah ditetapkan, pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, terus berupaya mengoptimalkan semua sektor-sektor pajak dan retribusi yang ada. Jamaluddin Ahmad menambahkan, dibanding triwulan kedua kemarin, pajak restoran sudah mengalami peningkatan di triwulan ketiga ini. Pendapatan asli daerah kita tahun 2020 triwulan ketiga ini sampai keadaan 8 Oktober 2020 itu sudah mencapai 81 dari target, kan perubahan. Dari target itu 142 miliar, realisasinya sudah 116 miliar sekian. Jadi alhamdulillah sudah sekian 80 sekian persen. Upayanya adalah memaksimalkan semua sektor-sektor pajak dan retribusi yang ada. Kalau kita kan ini ada hubungannya sebenarnya dengan pandemi, pandemi kemarin itu mulai April, Mei, Juni itu memang pendapatan kita dari sektor hotel, restoran, rumah makan itu kan anjlok karena memang ada yang tutup, seperti hotel itu banyak yang tutup pada saat pandemi. Nah, sekarang ini kan mulai Juni, Juli itu sudah agak menggeliat ekonomi di Parepare, alhamdulillah. Untuk parkirnya juga itu sudah mulai. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, memasuki triwulan ketiga tahun 2020, RSUD Andi Makassau kembali mendongkrak PAD Kota Parepare dengan realisasi sudah menghampiri 90%. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pergerakan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Parepare memasuki triwulan ketiga tahun 2020. Secara umum, PAD pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Hanya saja dampak pandemi COVID-19 begitu terasa, khususnya di sektor usaha dan perhotelan yang mengalami penurunan yang signifikan. Hampir sama dengan triwulan sebelumnya, pendapatan asli daerah ditopang terbanyak dari pendapatan rumah sakit. Untuk PAD dari rumah sakit sudah menghampiri realisasi 90%. Selain dari rumah sakit, penunjang peningkatan PAD di triwulan ketiga, yaitu dari Badan Keuangan Daerah sendiri terkait dengan pajak-pajak yang ada. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Ya, alhamdulillah. Jadi pendapatan kita sebenarnya itu yang banyak menopang itu adalah dari pendapatan rumah sakit. Pendapatan rumah sakit sampai triwulan ketiga itu sudah hampir lebih 90%. Karena itu ada klaim BPJS yang masuk dari BPJS yang masuk di rumah sakit. Termasuk juga yang agak lumayan pendapatannya itu dari Badan Keuangan Daerah sendiri terkait dengan pajak-pajak itu. Iya betul. Iya. Dan tiga itu pendapatan rumah sakit itu sangat besar sampai triwulan ketiga. Dan nanti kalau klaim masuk lagi itu pasti dia bisa over target rumah sakit ya. Tidak hanya itu, Jamal juga menjelaskan terkait denda yang terkumpul dari pemberlakuan perwali terkait penggunaan masker. Sampai pada tanggal 10 Oktober kemarin, pendapatan sudah mencapai angka 15.800 sekian dan hal tersebut masuk di kas daerah menjadi pendapatan lain-lain dan bisa digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Karang Taruna akan ikut andil dalam pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekota Parepare. Untuk menggunakan hak suara di pemilihan Ketua LPMK tersebut, semua pengurus Karang Taruna Kelurahan yang baru saja terbentuk harus memiliki SK sebagai legitimasi.
Karang Taruna akan ikut andil dalam pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK sekota Parepare. Hal tersebut dikarenakan pengurus Karang Taruna Kelurahan memiliki hak suara dalam pemilihan Ketua LPMK. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi dan evaluasi rutin Karang Taruna Parepare di Aula Dinas Perhubungan Parepare pada Senin 12 Oktober 2020. Melalui rapat tersebut, Ketua Karang Taruna Kota Parepare HM Iskandar Nus mengatakan semua pengurus Karang Taruna Kelurahan yang baru saja terbentuk harus memiliki SK sebagai legitimasi untuk menggunakan hak suara di pemilihan Ketua LPMK. HM Iskandar Nusu menambahkan bahwa pengurus Karang Taruna Parepare akan turun memantau pemilihan Ketua LPMK di setiap kelurahan. Selain membahas terkait pemilihan Ketua LPMK, dalam rapat tersebut juga dibahas rencana pelantikan pengurus KT Kecamatan dan Kelurahan se-Parepare, serta agenda syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Karang Taruna. Jadi ada beberapa poin penting yang kami bahas pada sore hari ini, yaitu pertama tentang jadwal pelantikan Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan. Kita upayakan paling lambat minggu kedua bulan Oktober. Yang kedua tentang syukuran dalam rangka Hari Ulang Tahun Karang Taruna, dan rencana kita akan laksanakan di minggu depan. Tempat itu sudah disepakati di Puncak Bilang, dan kita berharap semua pengurus kota bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dan yang paling penting yang ketiga yaitu tentang keterlibatan Ketua Karang Taruna Kelurahan dalam pemilihan Ketua LPMK di tingkat kelurahan masing-masing. Andi, TV Peduli mengabarkan. 13 Oktober 2020, 3 calon Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan LPMK Malusetasi mengikuti pencabutan nomor urut. Ketiga calon Ketua LPMK ini akan ikut berkompetisi pada pemilihan yang akan dilaksanakan pada Rabu pagi tanggal 14 Oktober 2020. 3 calon Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK Kelurahan Malusetasi mulai melakukan pencabutan nomor urut di Aula Kantor Kelurahan Malusetasi pada Selasa 13 Oktober 2020. Ketiga calon Ketua LPMK Kelurahan Malusetasi yang ikut berkompetisi dalam pemilihan tersebut yakni Zulkifli nomor urut 1, Sirajuddin nomor urut 2, dan Andi Hedris Cakdu nomor urut 3. Rencananya pemilihan akan dilaksanakan pada Rabu pagi tanggal 14 Oktober 2020 di Aula Kantor Kelurahan Malusetasi dengan melibatkan sebanyak 21 pemilih terdiri dari Lurah, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna Kelurahan, dan Ketua RT RW. Lurah Malusetasi Haliwangke berharap pemilihan dapat berlangsung secara demokrasi dan nantinya yang terpilih sebagai Ketua LPMK bisa tetap menjaga sinergitas dalam mewujudkan program kerja pemerintah. Sehingga kami adakan pemilihan Ketua LPMK untuk siap bersinergi dengan kami, yang membantu kami di kelurahan dan membantu RT RW ke bawah. Kita sampaikan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dalam kunjungannya ke Galeri Dekranasda Parepare mengaku takjub dan kagum atas perubahan pajangan hasil kerajinan tangan warga Parepare yang semakin hari semakin baik dibandingkan dengan 2 tahun lalu saat dirinya mengunjungi tempat tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam kunjungan kerjanya ke kota Parepare, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Haji Listiati F. Nurdin Abdullah, menyempatkan mengunjungi Galeri Dekranasda Kota Parepare di lantai dasar Gedung Balai Ainun Habibie. Dalam kunjungan tersebut, istri Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini didampingi Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Ketua Family of Creative Community Sulawesi Selatan, Andi Oci Alipuddin bersama rombongan lainnya pada Selasa 13 Oktober 2020. Di Gedung Balai Ainun Habibie, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan Listiati F. Nurdin Abdullah disambut oleh Ketua Dekranasda Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD bersama Wakil Ketua Dekranasda Parepare Haja Juleha Pangerang.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan Listiati F. Nurdin Abdullah mengaku takjub dan kagum atas perubahan pajangan hasil kerajinan tangan warga Parepare yang semakin hari semakin baik dibandingkan 2 tahun lalu saat dirinya mengunjungi tempat ini. Jadi saya pernah ke sini ya, tahun lalu mungkin Bu ya, pada saat kita membuka ini Galeri Ainun Habibie 2 tahun lalu ya. Tapi sekarang saya melihat perubahan yang sangat besar, inovasi dan kreativitas dari para pengrajin di Kota Parepare ini sudah sangat membanggakan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, salah satu kafe yang berada di kawasan pesisir Pantai Senggol Kota Parepare roboh. Penyebab ambruknya bagian atap kafe tersebut diduga karena menara penyangga tandon air yang patah dan menimpa atap kafe yang tepat berada di bawahnya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Salah satu kafe yang berada di kawasan pesisir Pantai Senggol Kota Parepare roboh pada bagian atap hingga menimpa pemiliknya. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saat insiden ini terjadi, pemilik kafe ditemukan dalam keadaan terhimpit material atap yang roboh hingga akhirnya berhasil dievakuasi dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Diduga penyebab ambruknya bagian atap kafe tersebut karena menara penyangga tandon air yang berkapasitas 600 liter patah dan menimpa atap kafe yang tepat berada di bawahnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan khususnya masyarakat pesisir pantai, pelaksanaan bimbingan teknis industri kerajinan kerang-kerangan di Kota Parepare diadakan oleh Dekranasda Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Pelaksanaan bimbingan teknis industri kerajinan kerang-kerang merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir akan pemanfaatan kerang-kerangan yang selama ini belum mampu dioptimalkan pemanfaatannya. Untuk itu, Dekranasda diharapkan mampu mendorong ekonomi kreatif masyarakat pesisir. Melalui kegiatan ini, Wali Kota Parepare berharap Dekranasda dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam rangka mempromosikan berbagai hasil kerajinan lokal yang telah dihasilkan. Melalui sinergitas bersama antara pemerintah daerah dan Dekranasda dapat meningkatkan daya dukung dan daya dorong dalam upaya meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat Kota Parepare. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada acara pembukaan bimbingan teknis industri kerajinan kerang-kerangan yang bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Perdagangan Kota Parepare di Gedung Balai Ainun Habibie pada Selasa 13 Oktober 2020. Saya sangat mengharapkan Dekranasda dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam rangka mempromosikan berbagai hasil kerajinan lokal yang telah dihasilkan. Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan Insinyur Haji Listiati F. Nurdin Abdullah mengatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Parepare untuk memotivasi para pengrajin dalam meningkatkan kreativitas dalam industri kerang-kerangan. Bintek kerjasama dengan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare untuk membina masyarakat Kota Parepare, ya, khusus untuk bagaimana bervariasi memotivasi masyarakat untuk supaya lebih membuka wawasan apa saja yang bisa kita bikin dari kerang-kerangan ini. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusli. Dan saya Adrianti Sulaiman, mewakili segenap kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.